Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan saat pagi ini kembali kita bisa datang di hadirat-Nya. Saya mau mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan saat pagi ini kita masih diberikan satu tubuh yang sehat untuk kembali datang di hadirat Allah. Hanya Dialah yang layak ditinggikan. Hanya Dialah yang layak untuk kita puji. Dialah penyelamat kita. Mari kita mau naikkan pujian, sembah dan puji kita hanya bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama memujikan lagu, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah untuk Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur saat pagi ini Tuhan, kami bisa kembali datang di hadapan Engkau. Tuhan, meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika dalam 1 minggu ini kami masih sering mendukakan hati Engkau, masih sering terselip dosa di antara hati kami Tuhan. Tuhan, kuduskanlah kami, layakkanlah kami Tuhan untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Amin. Allah kita, Dialah Allah yang dahsyat. Namanya dimasyhurkan di atas segala bumi. Mari kita mau puji Dia. Mari kita mau katakan bahwa Allahku dahsyat. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian
pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita pujikan sekali lagi. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita mau memujikan satu lagu, Jadikan Kami Satu. Biarlah kita mau senantiasa belajar untuk memiliki kesatuan hati dalam gereja kita. Mari kita pujikan lagu ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri Tuhan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu.
Lim Shen Leong. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami bersyukur ada satu waktu di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, jemaat-Mu di mana kami berada. Kami yang hari ini bersehati datang kepada Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberi hati kepada kami, telinga seorang murid, hati seorang murid, dan biarlah kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Kami menyimpan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan pagi ini, kami bersyukur menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan tema firman Tuhan pada minggu ini, yaitu gereja yang sehat. Nats firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita dan saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Satu kali keponakan saya itu bercerita tentang pengalaman imannya. Dia berkata begini kepada saya, "Om, saya hampir kehilangan iman." Bapak, Ibu, mengapa keponakan saya ini hampir kehilangan iman? Ketika saya tanya, ternyata dia menjawab demikian. Saya hampir kehilangan iman karena saya nonton banyak tayangan. Di YouTube ada begitu banyak ajaran yang menyerang iman Kristen. Kemudian juga ada ajaran-ajaran Kristen yang berbeda, yang kemudian membuat saya menjadi bingung. Lalu ditambah lagi dengan persoalan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam titik yang seperti itu, kemudian anak ini jujur berkata, "Aku hampir kehilangan iman." Nah, Bapak Ibu, pengalaman ini kemudian membawa kita bersama perlu mewaspadai tentang kehidupan yang kita tapaki hari ini. Di dunia maya ada begitu banyak ajaran, di dunia maya ada begitu banyak persoalan-persoalan yang bisa membuat kita, anak-anak Tuhan, terjebak kepada ajaran yang menyesatkan atau yang membuat kacau balau dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tetapi saya bersyukur bahwa keponakan ini kemudian mendengar nasihat papahnya dan kemudian kembali kepada jalan yang benar. Dan ketika berjumpa dengan saya, papahnya berkata,
Ayo coba tanya sama Om Sin Leong, tanya semua apa yang menjadi keraguanmu. Maka ketika dia tanya, saya jelaskan tentang firman Tuhan. Dan dia berkata, bersyukur hari ini boleh berjumpa dengan Om Sin Leong dan boleh mengerti firman Tuhan. Dan saya diteguhkan, dikuatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu contoh bagaimana kehidupan hari ini yang di tengah-tengah ragam informasi yang begitu luar biasa di dunia maya, yang kalau tidak bisa disaring dengan baik-baik bisa membuat orang salah jalan. Dan banyak jemaat Tuhan mungkin yang juga dikacaukan imannya. Nah bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Pada minggu hari ini kita bersama-sama merenungkan satu tema yang menarik saya pikir, yaitu gereja yang sehat. Nah mari kita bersama-sama kembali kepada firman Tuhan yang kita renungkan. Dari ayat ini, dari firman Tuhan yang kita baca dari 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-11, kita akan mencoba menggalinya. Apa itu gereja yang sehat dan bagaimana gereja yang sehat itu? Nah setidaknya ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian Bapak Ibu. Mari kita perhatikan bersama-sama. Gereja yang sehat itu yang bagaimana? Yang pertama kita perhatikan ayat 3 sampai yang ke-4. Di sana dikatakan, Paulus berkata, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau, yaitu Timotius, supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus hendak meneruskan perjalanan ke Makedonia dan kemungkinan itu akan Paulus menuju ke Roma. Nah Bapak Ibu, Paulus terbebani dengan persoalan di Efesus. Nampaknya ada tokoh-tokoh, ada orang-orang tertentu. Ada beberapa orang menafsirkan guru-guru palsu. Ini artinya pimpinan rohani Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja yang sehat itu apa? Berarti kalau kita mengacu kepada teks firman Tuhan ini, gereja yang sehat itu adalah gereja di mana dipimpin oleh pemimpin yang sehat juga. Gereja yang sehat dipimpin oleh pemimpin gereja yang sehat. Sehat dalam apa Bapak Ibu? Sehat dalam iman, perilaku kehidupan, dan relasi. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang ketiga, Paulus panjang lebar membahas kualifikasi pemimpin rohani. Penting sekali. Kenapa? Karena pemimpin rohani akan mempengaruhi jalannya kehidupan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Karena mereka adalah pemimpin, menjadi teladan bagi umat Tuhan. Tetapi ini yang menjadi persoalan di Efesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan di sana, di pasal yang pertama, ayat yang ke-20, ada orang yang namanya Hymenaeus dan Alexander. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang cukup berpengaruh memimpin orang pada masa itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang kemudian mengacaukan, merusak iman, bahkan mereka sendiri rusak iman. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita mencapai gereja yang sehat. Bagaimana gereja yang sehat itu bisa didapatkan? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa gereja yang sehat dipimpin oleh pemimpin gereja yang sehat. Paulus mendesak, Paulus mendorong Timotius agar Timotius bisa meliding, agar Timotius bisa memimpin, mengarahkan orang-orang tertentu, bahkan melawan pengajar-pengajar palsu yang ada di jemaat Tuhan ini. Bapak Ibu, ini penting sekali bagi kehidupan kita hari ini. Bagaimana dengan kita sebagai pemimpin gereja? Tetapi ketika kita merenungkan bagian ini Bapak Ibu, nampaknya Paulus tidak hanya berhenti kepada persoalan pemimpin. Jemaat Tuhan itu akan mengikuti pemimpin. Maka kalau pemimpin baik, jemaat bisa jadi baik. Tetapi juga ada pemimpin yang tidak baik yang membuat jemaat tidak baik. Tetapi di satu sisi ketika kita membaca pasal yang ketiga, kualifikasi pemimpin, nampaknya Paulus juga memberikan ekspresi atau penekanan atau sesuatu yang penting perlu diperhatikan agar jemaat juga memperhatikan pemimpin, tetapi bukan mengikuti begitu saja, tetapi memperhatikan apakah pemimpin itu sudah selaras dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, coba kita lihat Filipi pasal ketiga, kita coba membaca ayat 14 sampai yang ke-15.
Di sana dikatakan demikian, semuanya itu kutuliskan kepadamu. Jadi kalau kita membaca dari pasal 1 tadi sampai pasal yang ketiga ini bagian terakhir, Paulus berkata semuanya itu kutuliskan kepadamu. Walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Kerinduan Paulus berjumpa dengan jemaat di Efesus. Jadi kata Paulus, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Di sana dikatakan jemaat itu tiang penopang kebenaran, dasar kebenaran. Artinya apa? Bahwa jemaat pun harus belajar firman Tuhan baik-baik, supaya jikalau ada pemimpin yang salah, jemaat tidak mudah terjebak kepada pengajaran yang salah. Nah, di jemaat di Efesus sayang sekali Bapak Ibu. Jemaat kadangkala tidak memahami kebenaran, sehingga dia terjebak kepada pengajar-pengajar palsu ini. Itulah sebabnya hari ini kita belajar bersama-sama. Baik pemimpin, baik jemaat harus belajar firman Tuhan baik-baik, mengenal iman Kristen baik-baik. Nah, saya tertarik dengan satu pernyataan yang dikatakan oleh Bryan Capell, Bapak Ibu. Bryan Capell mengatakan demikian. Kesalahan terbesar gereja terjadi ketika jemaat menghormati apa yang seorang pemimpin katakan tanpa mengujinya dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bryan Capell ini menyayangkan sekali jikalau memang kemudian ada pemimpin yang salah tetapi jemaat diam saja atau jemaat tidak mengerti apa-apa. Sayang sekali, ini masalah besar. Dan kita tahu Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu di Surabaya juga terjadi yang semacam ini. Ada pemimpin rohani yang berkata dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, perintah dari Tuhan, tetapi isi wahyu itu, isi perintah itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Dan jemaatnya ironisnya adalah mentaati begitu saja tanpa kembali kepada firman Tuhan. Dan yang terjadi apa? Kekacauan. Yang terjadi adalah rumah tangga berantakan. Yang terjadi adalah pelanggaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pada pagi ini kita belajar gereja yang sehat berdasarkan 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-11 yang pertama, di ayat 3 sampai yang ke-4 adalah gereja yang sehat itu gereja yang dipimpin oleh pemimpin gereja yang sehat pula. Sehat dalam apa? Sehat dalam iman, perilaku kehidupan, dan relasi. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari teks firman Tuhan yang kita baca ini, gereja yang sehat itu kemudian seperti apa Bapak Ibu? Gereja yang sehat itu ditandai dengan buah kehidupan yang sehat pula. Di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 Bapak Ibu, Paulus berkata apa di sana? Coba kita perhatikan. Ayat ke-5 sampai yang ke-6, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Maksudnya apa? Yaitu bahwa sesungguhnya kehidupan iman yang sejati yang benar, pengajaran yang benar akan melahirkan kasih. Tetapi kasih ini kasih yang lahir dari apa? Kesucian, kasih yang lahir dari kemurnian dan iman yang sejati. Kasih yang tidak merusak Bapak Ibu, tetapi kasih yang membangun. Berbeda dengan pengajar palsu hari itu yang dikatakan di ayat yang ke-6, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Kata omongan yang sia-sia ini omongan yang tidak punya makna, omongan yang bikin rusak, omongan yang bikin berantem, misalkan begitu. Omongan yang tidak membangun tetapi meruntuhkan. Nah Bapak Ibu, maka gereja yang sehat sesungguhnya adalah gereja yang ditandai dengan buah kehidupan yang sehat. Apa itu? Kasih. Kasih yang lahir dari kesucian, kemurnian, dan iman yang sejati. Bukan dari omongan yang sia-sia. Nah Bapak Ibu, sayangnya memang hari-hari ini ada begitu banyak gereja yang kadangkala terjebak kepada apa yang dikatakan ayat yang ke-6, yaitu omongan yang sia-sia. Satu sama lain saling menjelekkan, satu sama lain bukan saling membangun tapi saling meruntuhkan, satu sama lain saling mengomong perkataan yang sia-sia, perkataan yang bukan fakta tetapi asumsi-asumsi dan sebagainya, sehingga kemudian merusak hubungan. Tetapi sesungguhnya gereja yang sehat, di sana ada kasih. Ketika ada kasih yang lahir dari kemurnian, kasih yang lahir dari iman yang sejati, kasih yang lahir dari kesucian, kasih itu akan membangun, menguatkan, dan menghiburkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Saya pernah mendengar satu gereja di Sulawesi Utara, Bapak Ibu. Gereja ini gereja yang cukup besar hari itu, dan gereja ini sangat berpengaruh. Berpengaruh kenapa? Karena jemaatnya besar dan orang tertarik dengan pertumbuhan gereja ini. Tetapi singkat cerita Bapak Ibu ya, bahwa nampaknya gereja ini kemudian mengalami yang namanya pertengkaran. Satu sama lain mulai bukan kasih yang untuk membangun, tetapi omongan yang sia-sia, saling tuduh satu sama lain, saling mengata-ngatain satu sama lain, tidak ada kesatuan hati, tidak ada kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama seperti apa yang dilakukan oleh gereja Efesus hari itu yang ada guru-guru palsu di dalamnya. Guru-guru palsu ini adalah yang bercampur gnostik dengan Yudaisme, Bapak Ibu, yang kemudian merasa memiliki kemampuan, kekuatan, kehebatan, dan kemudian mengkritik Paulus dan sebagainya, bahkan mengkritik mungkin pemimpin Kristen hari itu, Bapak Ibu, yang kemudian memecah belah gereja Tuhan. Nah, gereja yang sehat sesungguhnya gereja yang muncul kasih di sana, saling mengasihi satu sama lain, mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas, mengasihi sesama dengan kasih yang murni, dengan kekudusan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, gereja yang besar tadi yang saya ceritakan tadi, karena persoalan omongan yang sia-sia, satu sama lain tidak memiliki hubungan kasih yang mengikat, akhirnya lambat laun runtuh dan mengalami perpecahan yang begitu luar biasa. Sayang sekali, bukan? Nah, Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kita minggu ini bahwa gereja yang sehat itu ditandai dengan buah kehidupan yang sehat, yaitu kasih satu sama lain, mengasihi Tuhan dengan tulus hati, dengan kasih yang murni, dengan kesucian dan iman yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mark Dever, dia adalah seorang yang menulis 9 tanda gereja yang sehat. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu. Satu kutipan yang saya pikir ini menarik, dia mengatakan begini: sebuah gereja yang sehat bukanlah gereja yang sempurna tanpa dosa. Memang kita bisa keliru, Bapak Ibu. Memang orang bisa salah. Tetapi gereja yang terus-menerus berjuang untuk berdekat atau dekat dengan Allah, berada dekat dengan Allah dalam perlawanan mereka melawan keinginan-keinginan yang tidak kudus dan tipu daya dunia, keinginan daging dan kejahatan. Sebuah gereja yang selalu mencocokkan dirinya dengan firman Allah. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali memang. Ketika gereja terus-menerus berjuang, bukan untuk sebuah keruntuhan, tetapi sebuah kesatuan, kekompakan yang berdasarkan firman Tuhan, di sana pasti akan muncul kasih. Bapak Ibu, guru palsu hari itu hanya mendatangkan pertengkaran, karena mereka saling merasa diri paling super, merendahkan yang lain dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, gereja yang sehat adalah gereja di mana ditandai dengan buah kehidupan yang sehat, yaitu adanya kasih. Jemaat saling mengasihi, pemimpin mengasihi jemaat, jemaat mengasihi pemimpin, dan mengasihi itu muncul dari kekudusan, kemurnian, dan iman yang sejati. Bapak Ibu, yang ketiga, gereja yang sehat itu bagaimana? Nah, yang ketiga kita lihat ayat 7 sampai yang ke-11, Bapak Ibu. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, Paulus berbicara tentang komparasi Taurat dan Injil, Bapak Ibu. Nampaknya guru-guru palsu hari itu mencampur adukan kehidupan iman Kristen yang adalah karena anugerah keselamatan di dalam Kristus dicampurkan dengan Taurat, seolah-olah pencapaian keselamatan itu karena Taurat. Tetapi Paulus berkata tidak demikian. Taurat diberikan untuk mereka yang melakukan kejahatan supaya mereka sadar. Tetapi manusia bukan diselamatkan karena Taurat,
tetapi karena iman kepada Kristus. Dan itulah kabar baik, itulah Injil. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, gereja yang sehat itu adalah gereja yang berpusat pada Injil atau gospel center. Kita tahu Bapak Ibu, gereja ada karena Injil. Gereja ada juga untuk memberitakan Injil. Gereja ada juga untuk hidup sesuai Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang yang bernama Tom Rainer, Bapak Ibu, dia mengatakan satu kalimat yang provokatif menurut saya. Mengapa? Karena dia berkata demikian. Sebuah gereja tanpa tujuan yang berpusat pada Injil, maka ia sama sekali bukanlah sebuah gereja. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apa yang dipikirkan oleh Tom Rainer ini? Bapak Ibu, seperti hari itu guru-guru palsu mencampurkan aduk pengajaran sehingga terjadi yang namanya sinkretisme, sehingga orang kemudian mencapai keselamatan karena mencoba melakukan hukum Taurat dan sebagainya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita diselamatkan karena iman di dalam Kristus. Taurat dan Injil bukan untuk dipertentangkan, untuk diperlawankan. Tetapi Taurat menuntun orang, menyadarkan orang bahwa dirinya salah. Tetapi manusia tidak bisa diselamatkan karena melakukan Taurat, karena manusia pendosa Bapak Ibu. Butuh anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Sejak kita diselamatkan, keselamatan kita karena anugerah, karena iman kepada Kristus. Maka keselamatan itu bukan karena Taurat. Kalau keselamatan karena Taurat, maka Kristus Yesus mati di atas kayu salib itu sia-sia Bapak Ibu. Tetapi tidaklah demikian memang. Kalau di dalam Galatia, Paulus panjang lebar berbicara tentang Taurat, pentingnya Taurat, fungsinya Taurat. Tetapi orang Kristen diselamatkan karena iman kepada Kristus. Injil, kabar baik itu, Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka gereja yang sehat adalah gereja yang berpusat kepada Injil. Dinamika kehidupannya dipengaruhi oleh Injil. Karena gereja ada, itu karena Injil. Lalu gereja ada untuk memberitakan Injil. Lalu gereja juga ada untuk hidup sesuai Injil. Sejak kita diselamatkan, kita belajar untuk serupa Kristus. Bagaimana kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita belajar menghidupinya, bagaimana kemudian kita bisa serupa Kristus, sehingga kita boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan di tengah dunia ini. Gereja yang sehat juga gereja yang kemudian berdampak menyaksikan kemurahan Tuhan. Ketika kita hidup dalam gospel centered Bapak Ibu, berpusat kepada Kristus, saya yakin akan memiliki dampak yang besar di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu, saya terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Richard Dawkins, Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, apa itu Injil? Dia mengatakan, many Christians assume that the gospel is everything good about being Christian, but that's not what the Bible says, katanya. Banyak orang Kristen berasumsi bahwa Injil itu terkait dengan kehidupan yang enak, yang baik, ketika kita menjadi Kristen. Bukan itu yang dimaksud Alkitab. The gospel is Jesus, our Lord and Savior. Bapak Ibu, gereja yang sehat selalu menempatkan Kristus menjadi pusat dalam segala sesuatu. Apa yang dia kerjakan demi Kristus. Bagaimana dia hidup serupa Kristus. Sebab gereja ada karena Kristus. Gereja ada karena Injil. Gereja ada untuk memberitakan Injil. Gereja ada untuk hidup sesuai Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari nats firman Tuhan ini maka kita mendapatkan 3 hal yang saya sudah sebutkan tadi. Gereja yang sehat itu bagaimana? Gereja yang sehat dipimpin oleh pemimpin gereja yang sehat, yang di dalamnya tentunya jemaat juga terus belajar firman Tuhan supaya saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lain. Lalu gereja yang sehat juga ditandai dengan buah kehidupan yang sehat dari jemaat Tuhan itu, di mana di dalamnya ada satu kasih, bukan saling meruntuhkan, saling menjatuhkan, tetapi saling membangun. Mengapa? Karena gereja berpusat pada Injil. Kita yang lemah diselamatkan oleh anugerah. Gereja ada karena Injil, dan gereja ada untuk memberitakan Injil, dan gereja ada untuk hidup sesuai Injil. Maka ketika gereja menghidupi gospel centered Bapak Ibu, gereja tidak akan terpecah belah seperti yang dilakukan oleh guru-guru palsu yang mencoba memecah belah. Gereja yang berdasarkan Injil akan memuliakan Tuhan. Gereja akan sehat, berdampak bagi sekitarnya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi gereja yang sehat. Sebagai pemimpin, mari menjadi pemimpin yang sehat dalam iman, perilaku kehidupan kita, dan relasi kita satu sama lain. Sebagai jemaat, mari kita hidup semakin menguatkan satu sama lain. Kasih itu muncul bukan karena kasih hawa nafsu, tetapi kasih yang muncul didorong oleh kesucian, hati yang murni, iman yang sejati, dan kehidupan gereja yang dipengaruhi oleh Injil. Gereja ada karena Injil, gereja ada untuk memberitakan Injil, dan gereja hidup sesuai dengan Injil. Nah, Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita bagaimana kita membangun gereja yang sehat berdasarkan 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-11 ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar melalui Kristus Yesus Tuhan. Jikalau hari ini kami bisa disebut umat Tuhan, sebuah gereja, karena kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang tak mampu menyelamatkan diri, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah tetapi mendapatkan anugerah, kasih dan pertolongan Tuhan. Engkau menyelamatkan kami bukan karena perbuatan kami, karena kami tak mampu menyelamatkan diri kami dengan perbuatan kami, tetapi karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan kami ada sesungguhnya karena Injil Tuhan. Dan biarlah kami terus dituntun dengan Injil itu, kami terus dituntun berfokus kepada Kristus, mengerjakan perintah Kristus, dan kami juga hidup di dalamnya, supaya kehidupan kami semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Kristus, dan kami semua komponen gereja Tuhan, baik pemimpin, baik jemaat Tuhan, kami boleh selaras dengan firman Tuhan, dan Injil itulah yang mengingatkan kami bahwa kami ada karena Injil, dan kami ada untuk memberitakan Injil, dan kami ada juga untuk hidup sesuai Injil, di mana kami boleh saling mengasihi satu sama lain, kami boleh saling menguatkan satu sama lain, sehingga kami sungguh membuahkan kehidupan kasih yang murni, kasih yang lahir dari kekudusan, iman yang sejati, kasih yang lahir dari ketulusan untuk kami mengasihi, bukan saling meruntuhkan, saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan satu sama lain. Dan kami juga para pemimpin yang Tuhan sudah pilih, kami boleh dipercayai, sebagaimana kami tahu bahwa kami bukanlah siapa-siapa, tetapi Engkau panggil kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan dan memimpin umat Tuhan. Biarlah kami boleh memimpin dalam kebenaran seturut dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami umat-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari sama-sama kita pujikan lagu Selidiki Aku. Selidiki kami Tuhan, selidiki hati kami, biarlah kami mau tetap setia sampai akhir. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup.
kalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur pertama-tama untuk segala kasih karunia, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukuri Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun kami boleh merasakan Engkau Allah yang Immanuel, yang senantiasa beserta dengan kami anak-anak-Mu. Dan kami juga boleh bersyukur kepada Tuhan melihat bagaimana Engkau memimpin bangsa kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa bangsa kami sedang bergumul, baik bergumul karena pandemi ini ataupun juga bergumul karena terjadi beberapa bencana alam di berbagai tempat. Kami sungguh memohonkan belas kasihan Tuhan hadir bagi bangsa negara kami. Tuhan memberi hikmat, bijaksana, kemampuan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk terus mengelola bangsa ini dengan baik. Di tengah-tengah resesi ekonomi yang terjadi, di tengah-tengah pandemi yang terjadi, di tengah-tengah bencana alam yang banyak terjadi, kami mohon belas kasihan Tuhan. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau juga yang merawat bangsa ini. Terutama kami juga berdoa Tuhan memohonkan terus berkat keamanan bagi bangsa negara kami. Tuhan pakai aparatur keamanan negara kami supaya mereka diberi hikmat bijaksana untuk boleh mengamankan bangsa ini, baik dari perpecahan ataupun juga tindakan-tindakan anarkis lainnya. Tuhan, kami sungguh menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memimpin sejarahnya dari dulu sampai sekarang, kami percaya saat ini pun Engkau terus berdaulat dan berkuasa atasnya. Tuhan, kami juga tidak lupa mau bersyukur kepada Tuhan untuk keberadaan gereja kami. Di tengah-tengah pandemi ini kami masih harus beribadah secara online, melayani Tuhan pun harus dilakukan secara online. Tapi kami bersyukur Tuhan karena di dalam masa pandemi ini gereja masih tetap boleh berperanan untuk mengisi kerohanian jemaat Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah, persekutuan, melalui seminar-seminar yang diadakan, jemaat Tuhan boleh sungguh-sungguh hatinya tetap terpaut kepada Tuhan. Kami teringat juga untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit, jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh. Kami teringat untuk Bapak Li Irawan, Ibu Santi, Ibu Tanjai Chu, Ibu Cia Chu Ing, Mak Siok Ming, Bapak Gunawan Sanjaya. Kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon Kau menjamah mereka, memulihkan mereka, memberi kekuatan kesehatan buat mereka, sehingga mereka boleh tetap menjalani kehidupan hari demi hari dengan sukacita dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tidak lupa kami juga mau bersyukur untuk jemaat kami yang Tuhan sudah tambahkan usia lagi 1 tahun, baik untuk Ibu Filia Viviani ataupun juga untuk Bapak Go Gunawan Sanjaya. Kami serahkan mereka dalam pertambahan usia supaya semakin bersyukur kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berkati kehidupan mereka hari-hari baik dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, keluarga, dan apapun yang sedang mereka gumulkan, mereka boleh datang kepada Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal baik komisi ataupun Natal umum yang masih harus dilaksanakan secara online. Kami berdoa bagi persiapan-persiapannya, khususnya hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan pesan Natal. Tuhan yang pakai mereka untuk sekali lagi boleh menyuarakan kebenaran firman, sehingga di tengah-tengah situasi yang seperti ini, suasana dan nuansa kelahiran Tuhan dalam sukacita boleh kami nikmati dan kami rasakan.
Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terutama ketika Tuhan percayakan kami ambil bagian untuk ikut membantu anak-anak di Papua dalam hal beasiswa sekolah. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan gota yang sudah dikomitmenkan oleh beberapa orang. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kemampuan untuk terus berkomitmen dalam memberikan persembahan gota. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami berikan ke Papua supaya sungguh-sungguh boleh memberkati anak-anak di sana dalam studi mereka. Kami juga bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan percayakan dan kami kembalikan dalam bentuk persembahan. Biarlah hati kami Tuhan yang menguji, supaya persembahan yang kami berikan adalah persembahan yang sukacita dan sukarela, karena kami tahu Engkaulah pemilik segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan junjungan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lim Sien Leong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dimanapun kita berada sebagai umat Tuhan, marilah kita hidup dalam kebenaran Tuhan sehingga kita memiliki kasih satu sama lain dan hidup dalam kebenarannya, dan hidup kita boleh menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.
saja.